Mari bersama-sama perkatakan iman dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan menundungi aku, di bawah sayapnya aku akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku, yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku. Malapetaka tidak akan menimpa aku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Mereka akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kulangkahi. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku. Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal namanya. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab aku. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin. Mari saya undang jemaat yang dikasihi Tuhan untuk kita bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Shalom saudara, saya percaya hari ini kita semua tetap bersuka cita di dalam kebaikan Tuhan. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, saya akan membahas tentang berintegritas di tengah krisis hidup. Saudara, di hari-hari ini, ujian integritas sedang terjadi bagi saudara dan saya. Contohnya, apakah kita tetap baik saat dalam tekanan, akan tetap loyal dalam keadaan kekurangan, atau justru berkompromi dengan dunia saat sakit, gagal, bahkan sampai saat miskin mendadak? Saudara, perlu kita ingat bahwa integritas adalah hasil pembentukan dan tidak otomatis bisa dimiliki seseorang. Pembentukan integritas membutuhkan ujian, proses, dan waktu. Di dalam Mazmur 1 ayat 1 berkata, "Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh." Jadi, melalui ujian, seseorang bisa terbukti apakah ia ada di jalan yang benar atau tidak. Lalu, berapakah lama waktu dari proses pembentukan integritas? 30 hari, 3 bulan, atau 1 tahun? Yang pasti proses ini akan berbeda di setiap individunya. Orang yang dibentuk integritasnya memerlukan kekuatan spiritual, kejiwaan, dan fisik. Asupan ini diperlukan di awal proses, di tengah ujian, hingga akhirnya menjadi pemenang untuk berbuah.
Untuk melewati proses pembentukan integritas, kita tentu perlu bertumbuh dan berakar di dalam firman Tuhan. Saudara, penting untuk kita memperhatikan akar dari kehidupan kita. Di dalam Mazmur 1 ayat 1, pemazmur menggambarkan hidup seseorang yang benar, yaitu orang yang tidak tergoda untuk berkompromi dengan nilai kefasikan, dosa, bahkan kumpulan pencemooh. Tentunya nilai ini dilakukan karena seseorang ini berakar di dalam firman Tuhan. Seseorang yang berakar di dalam Tuhan pasti memiliki kualitas integritas. Lalu, apa resep untuk memiliki kualitas integritas? Sesuai dengan Mazmur 1 ayat 2, kita harus menjadikan Taurat itu kesukaan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Kata kesukaan dan merenungkan firman Tuhan menggambarkan hubungan yang dimiliki orang berintegritas dengan Tuhan. Mazmur 1 ayat 3 berkata, "Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil." Untuk hidup, jelas sebuah pohon membutuhkan air. Namun, betapa beruntungnya pohon yang ditanam di tepi aliran air. Ia tidak membutuhkan waktu lama dan usaha besar untuk akarnya mencari air. Kesukaan dan merenungkan firman-Nya siang dan malam merupakan gaya hidup orang berintegritas. Hal ini digambarkan dalam Mazmur 1 ayat 2 dan 3. Dikatakan gaya hidup karena hal ini dilakukan setiap hari. Apakah mungkin gaya hidup terbentuk begitu saja? Jawabannya adalah tidak. Hal ini dimulai dari cinta mula-mula. Namun orang benar perlu membangun disiplin rohani dan memelihara cintanya. Disiplin rohani dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan menunjukkan gaya hidup orang berintegritas. Seperti pohon yang bertumbuh dan berakar di tepi aliran air, akan mudah untuk bertumbuh dan berbuah. Demikian digambarkan gaya hidup orang yang berintegritas, yang kesukaannya ialah merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Dalam Yohanes 15 ayat 7 dan 8 berkata, "Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku." Di ayat ini, Yesus menjelaskan hubungan sebab akibat yang erat antara gaya hidup merenungkan firman dengan berbuah dalam kehidupan. Apa buah yang diinginkan Tuhan dihasilkan oleh setiap umatnya? Buah-buah yang Tuhan ingin kita hasilkan adalah buah pertobatan, buah kehidupan, buah karakter, dan buah jiwa-jiwa. Selain itu, apa dampak lain dari tertanam di tepi aliran air? Dalam Mazmur 1 ayat 3 menjelaskan dengan tidak layu daunnya. Hal ini sama dengan kita memiliki daya tahan yang tinggi terhadap berbagai situasi kehidupan. Situasi sulit dan krisis hidup bisa datang kapan saja. Situasi ini dapat mengganggu integritas seorang untuk kompromi dengan dosa, untuk menyakiti sesama, putus pengharapan, bahkan tidak lagi percaya kepada Tuhan. Lewat pemazmur, Tuhan hendak mengatakan kepada kita bahwa dari hubungan seseorang dengan Tuhan, lewat gaya hidup cinta akan firman Tuhan, bukan hanya agar kita berbuah, tapi juga agar kita tetap berintegritas. Di mata Tuhan, orang seperti ini dipandang dan dijanjikan apa saja yang ia perbuat berhasil. Saya percaya kita yang sudah mendengar ini akan semakin memperhatikan akar kita, perhatikan gaya hidup kita, dan perhatikan hubungan kita dengan firman Tuhan. Saudara, untuk penjelasan yang lebih lanjut dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, shalom. Boleh saya lihat tangan-tangan dilambaikan Bapak Ibu. Yuk mari saya undang kita semua bangkit berdiri. Boleh tengok kanan kirinya sambil katakan kasih salam. Saya senang lihat kamu di sini. Puji nama Tuhan, ayo semangat Bapak Ibu. Seberapapun kita yang hadir di tempat ini, kita mau bawa dan kasih yang terbaik buat Tuhan, amin. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, kami bersyukur Kau selalu baik Tuhan dalam setiap jalan-jalan kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami mau membawa yang terbaik, hati kami, hidup kami Tuhan. Kami rindu berjumpa denganmu Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Kami rindu melihat kemuliaan-Mu di tempat ini.
Mari Tuhan, Kau yang melawat setiap kami. Terima kasih Tuhan, segala pujian hormat kami kembalikan hanya bagi nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur, sama-sama katakan amin. Boleh kembali duduk Bapak Ibu. Mari siapkan hatimu yang terbaik pagi hari ini. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi-Mu. Sekali lagi, hampiri Tuhan, katakan, saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi-Mu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Oh, ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Pagi hari ini kami datang Tuhan di hadirat-Mu Tuhan. Ini persembahan syukur kami Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, amin Tuhan, ku tersungkur dan sembah. Oh, ku persembahkan korban syukurku yang terbaik. Sekali lagi mari Bapak Ibu naikkan pujian ini. Saat ku masuk, saat ku masuk, angkat suaramu. Kami menyembah-Mu. Yes Lord. Yes Jesus. Amin Tuhan. Mari bawa syukurmu lebih lagi. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Katakan selamanya, selamanya.
Ini syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Kudus-Mu Tuhan, oh hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Kami bawa Tuhan korban syukur. Mari bawa pujian-Mu pagi hari ini. Angkat suara-Mu, sebab Dia layak ditinggikan. Amin, amin, amin. Limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Mari sembah Tuhan Bapak Ibu semua. Dimanapun engkau berada, angkat suara-Mu. Naikkan syukur, sebab Dia Tuhan yang baik, sebab Dia Allah yang kudus. Jangan ada yang berdiam diri Bapak Ibu, come on. Sebab Tuhan terlalu baik atas hidupmu. Sebab Dia Tuhan yang dengan kasih setianya selalu ada untukmu. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Kami sembah. Mari angkat suara-Mu, sembah Tuhan. Mari nikmati hadirat-Nya pagi hari ini. Yes, yes Tuhan. Pulihkan kami Tuhan. Kami rindu berjumpa dengan-Mu Tuhan pagi hari ini Tuhan. Penuhi kami dengan kasih-Mu. Mari berdoa Bapak Ibu semua. Angkat suara-Mu, angkat kerinduan-Mu. Bapak Ibu, yes, yes. Hadirat-Mu di tempat ini Tuhan. Pulihkan kami Tuhan, pulihkan keadaan kami Tuhan. Syakaralalalalalabo, oh Rabba Syakarabo. Kami nikmati kebaikan-Mu. Haleluya Tuhan. Kami bersyukur sebab kami punya Tuhan yang setia. Tuhan, terima kasih Tuhan. Mulai keluarkan syukur. Syukur Tuhan. Engkau tidak punya masalah Tuhan dengan masalah kami. Engkau rindu melihat hati kami Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, apapun kondisi kami cuma mau bilang terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Syakarabarabo. Nikmati Tuhan, kasih-Nya mengalir, kasih-Nya memulihkan. Oh,
Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu. Katakan, Yesus, aku cinta kepadamu. Yesusku, aku cinta Kau. Mari Bapak Ibu saja katakan, Yesus, Yesus, yes Lord, aku cinta kepadamu. Yesus, Amin, amin Tuhan. aku cinta kepadamu Yesus, aku cinta kepadamu Yesusku, aku cinta Kau. Mari nyatakan di hadapan Tuhan pagi hari ini. Dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku, hanya Engkau yang patut disembah. Yesus, tak terukur kasih-Mu. Yesus, sungguh ku cinta Kau. Sekali lagi dari awal Bapak Ibu katakan, yes Lord, ini pujian kami Tuhan. Yesus, aku cinta kepadamu. Katakan lebih lagi, Yesus, yes Lord, aku cinta kami rindu Tuhan, kami mau menikmati kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, aku cinta kepadamu. Yesus, sambil angkat tanganmu dan wajahmu, sama-sama katakan, oh, dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku, hanya Engkau yang patut disembah. Yesus, tak terukur kasih-Mu. Yesus, sungguh ku cinta
Ini umatmu di tempat ini Tuhan. Yang batu Disembah Yesus, tak terukur kasih-Mu. Yesus, sungguh ku cinta. Sekali lagi dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku, hanya Engkau disembah. Yesus, tak terukur kasih-Mu. Yesus, sungguh ku cintakan. Yesus, tak terukur kasih-Mu. Yesus, sungguh ku cintakan. Katakan amin. Hosana, serukan lebih dahsyat lagi. Kami bersyukur Tuhan buat hadirat-Mu. Kami rindu memuji, menyembah Engkau lebih lagi. Di dalam nama Yesus semua katakan amin. Sekali lagi kita kasih tepuk tangan yang paling dahsyat Bapak Ibu. Kita mau masuk gerbang Tuhan dengan ucapan syukur, karena setiap hari Tuhan selalu kasih kita yang terbaik. Amin. Oke. Hidupku ada di tangan-Mu. Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku sambil tepuk tangan Bapak Ibu, come on. Bunyi. Walau jiwaku terkoyakkan, hujanku takkan terhentikan. Come on. Roh-Mu yang memberi penghiburan. 1, 2, 3. Akan ku pikul salibmu, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, Kau buatku teguhkan imanku. Come on, sama-sama. Ku mau
untukmu. Kasih tepuk tangan yang paling dahsyat. Saya minta suaranya nyanyi, come on ya. Come on, semangat. Sama-sama nyanyikan. Pujian syukurku ku naikkan bagimu, kasih dan rahmatmu tercurah bagiku, hidup bersamamu, ikut kehendakmu, ku berjalan tinggalkan masa lalu. Come on.
Kini tiba saatnya kita akan memberi persembahan pertama, persembahan umum, persembahan di dalam amplop warna biru. Sambil kita siapkan. Yang sudah siap silakan diangkat dengan tanda tangan. Atau yang tidak membawa cash bisa scan barcode-nya juga di kursi masing-masing jemaat. Terima kasih ya Tuhan atas berkat yang Engkau limpahkan kepada kami ya Bapa. Kini tiba saatnya kami akan memberi persembahan ini ya Bapa. Kau berkati berlimpah-limpah tangan yang memberi ya Tuhan, agar dapat memperluas kerajaan-Mu di muka bumi ini. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sambil persembahan dijalankan, kita mau mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih buat sukacitamu Tuhan. Kami bersyukur kami punya Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan. Engkau yang membentuk buah pinggangku, menenunku dalam kandungan ibuku. Matamu telah melihat hari-hari hidupku, sebelum satu pun ada. Engkau yang mengatur jalan hidupku, menuntunku dalam setiap langkahku. Matamu telah melihat hari-hari hidupku, semuanya dalam tangan-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Yesus, Pencipta dan pengatur hidupku. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Engkau Yesus Tuhan dan Rajaku selama-lamanya. Kita kasih kemuliaan, tepuk tangan yang paling dahsyat buat Tuhan. Amin, amin. Terima kasih Tuhan. Sama-sama nyanyikan pujian. Engkau yang membentuk buah pinggangku, menenunku dalam kandungan ibuku. Matamu telah melihat hari-hari hidupku, sebelum satu pun ada. Engkau yang mengatur Tuhan. Engkau yang mengatur amin.
Haleluya. 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 Sikira baba. Sikira baba. Sikira baba. Engkau baik Tuhan. Engkau sungguh baik. Haleluya. Terpujilah namamu. Terima kasih Bapak. Thank you, Lord. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Haleluya. Haleluya. Bapak yang baik, kami bersyukur, banyak terima kasih Tuhan. Kami percaya hari ini hadirat-Mu ada di tengah kami. Kami percaya Tuhan urapan-Mu ada di tengah kami. Saat ini kami mau duduk diam dengar firman-Mu Tuhan. Berbicaralah kepada setiap hati kami Tuhan. Buka mata hati rohani kami. Buka telinga kami. Buka pikiran kami. Agar kami boleh mengerti kebenaran firman-Mu. Dan biarlah nama-Mu bisa ditinggikan, dimuliakan dalam hidup kami. Amin. Terima kasih Bapa. Engkau melawat setiap hati yang hadir hari ini. Kami pulang tidak sama lagi dengan waktu saat kami datang. Karena firman-Mu tetap tinggal dalam hati kami selama-lamanya. Terima kasih Bapa. Kami siap untuk belajar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya dan diberkati sama-sama katakan amin. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk saudara. Katakan Tuhan baik. Coba nengok ke sebelahnya. Katakan Tuhan Yesus baik. Haleluya. Amin. Ya. Wah, banyak yang gak berani nengok ya. Berarti serem ya sampingnya ya. Haleluya. Nah saudara, hari ini saya dapat tugas untuk melayani Tuhan. Saya bersyukur buat Bapak Gembala, dan Ibu Gembala dan semua pekerja di tempat sini. Sepertinya saya pulang ke rumah lagi gitu loh saudara. Ya udah lama gak datang, tahu-tahu punya rumah baru. Wah puji Tuhan, haleluya. Ya terima kasih Bu Ellen juga yang sudah menyambut. Andi di belakang, thank you. Tuhan Yesus berkati. Hari ini kita belajar firman Tuhan. Satu firman Tuhan yang tidak mudah untuk dipecahkan. Karena ini menyangkut iman saudara. Nah ini bukan firman Tuhan yang biasa hari ini. Dan firman Tuhan ini ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, tetapi firman Tuhan yang khusus kalau saudara lihat. Enggak seperti tulisan Rasul Paulus kepada jemaat-jemaat yang lain. Ini spesial banget ya. Jadi ini ditujukan kepada jemaat di Asia, terutama Asia kecil. Efesus dan Asia. Rasul Paulus berharap firman Tuhan ini bukan hanya buat orang-orang di Efesus, tetapi buat orang-orang sekitar Asia, dibagikan. Karena ini berita yang luar biasa buat saudara dan saya juga. Ada amin saudara? Coba kasih tahu sebelahnya, ini luar biasa loh. Wow, haleluya. Nah saudara, temanya adalah Life in the plan and will of God. Artinya apa? Hidup di dalam rencana dan kehendak Allah. Bagaimana orang Kristen bisa hidup di dalam rencana Allah dan kehendaknya Allah. Enggak mudah saudara. Banyak kita bingung. Kita dengar seminar di A,
seminar di B, kita dengar motivator bilang begini, dan lain sebagainya. Tetapi kita harus berfokus kembali lagi kepada firman Tuhan. Ada amin saudara? Dasar dari segala-galanya adalah firman Tuhan saudara. Ini kunci dari segala-galanya. Nah next berikutnya kita lihat di Efesus 1 ayat 4-5. Apa yang firman Tuhan katakan, kita bangkit berdiri, kita baca. Nah yuk saudara kita bangkit berdiri. Nah di sini ada 2 poin yang kita akan belajar. Bagaimana kita bisa hidup sesuai dengan rencana dan kehendak daripada Allah itu sendiri. Yang pertama itu Tuhan memilih, dan yang kedua God had chosen and having predestinate us. Jadi Tuhan ternyata sudah memilih dan sudah menetapkan saudara. Ada amin saudara? Bisa beri kemuliaan buat Tuhan kita. Oh haleluya. Jadi firman Tuhan ini untuk saudara, bukan untuk orang yang belum dipilih. Bisa mengerti saudara? Jadi ini jelas. Jadi makanya Rasul Paulus memberikan surat ini khusus untuk semua jemaat. Dia nggak bicara dengan orang yang luar jemaat. Nah saudara kita baca dengan suara yang keras, Efesus pasal 1 ayat 4-6, 1-3. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Yang kedua, dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Supaya apa saudara? Supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang karuniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Katakan amin. Silakan duduk saudara. Nah saudara, pembahasan ini nggak gampang, sulit. Tetapi kita harus tahu, bisa ngerti saudara? Seperti obat, pahit tapi mesti dimakan kalau mau sehat. Nah ini dia. Ya, dari semua firman Tuhan yang disampaikan Rasul Paulus, ini yang paling jitu. Ya saudara, saya udah pelajarin. Nah, ini adalah yang pertama adalah bagaimana ya ayat keempatnya, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Ternyata Allah itu dengan kemampuan, kekudusannya, pengetahuannya, orang suka nanya, emang Allah nggak tahu bahwa manusia bakal berdosa? Oh haleluya, saya katakan Allah tuh tahu banget. Kamu belum lahir aja Allah tahu gitu loh. Nah ini yang mau disampaikan oleh Rasul Paulus. Bahwa Allah itu dengan pengetahuannya, dengan kemahatauannya, dengan keagungan dan kekudusannya, dengan kemuliaan dan kebijaksanaannya, Allah sudah pilih saudara dan saya. Yang amin cuma satu, yang lain gak setuju. Wah ini lebih ngeri lagi nih. Terus ngapain ke gereja saudara? Saudara udah dipilih. Apakah temboknya terlalu ke belakang jadi yang di belakang nggak ada? Saudara sudah Oke, kalau gitu sentuh belakangnya, kasih tahu, tepok aja yang kencang. Lu udah dipilih gitu. Aduh kalau nggak dengar, kamu udah dipilih. Ngerti nggak kalau udah dipilih saudara? Jadi kalau saya punya anak, ya, saya pilih satu, ya, itu udah dipilih. Bisa lari nggak dari pilihan itu? Bisa lari nggak? Oh bisa saja. Dia bilang nggak mau pak, gitu. Tetapi dia sudah dipilih, dan saudara sudah dipilih. Kenapa saudara hari ini bisa berkumpul di tempat ini? Saudara dipilih. Banyak kita belajar tentang teologi ya, dari zaman dulu konflik yang terjadi ada. Mereka bilang begini, aliran-aliran lain bilang, kalau gitu kalau yang lain gak dipilih kesian dong. Curang dong Allah. Oh iya. Wah luar biasa. Oh iya. Kenapa Allah bisa pilih kita? Pilih saudara dan saya. Karena Allah dengan pengetahuan yang luar biasa, Allah tahu kalau saudara dipilih, saudara pasti punya respon yang positif terhadap Injil Tuhan. Betul apa enggak saudara? Coba nengok ke sebelahnya. Nengok aja, nggak ngapa-ngapain, lihat aja mukanya. Model kayak gini respon nggak sama Injil Tuhan? Haleluya. Respon saudara, respon. Iyalah. Karena saudara sudah dipilih, saudara pasti merespon. Dan Allah kenapa nggak pilih orang luar yang masih ada di jalanan yang kita lihat? Enggak. Kenapa? Karena mereka keras hati. Mereka nggak bisa dipilih.
maaf, di dalam proses nanti baru mereka bisa ditentukan. Karena apa? Karena free will ada di dalam kehidupan setiap orang. Saudara bebas mulai memilih. Tetapi firman Tuhan Yohanes, Yesus sampai katakan di perjanjian baru, Yohanes katakan apa? Firman Tuhan katakan, Yesus katakan, bukan kamu yang milih aku yang pilih kamu, jangan kebalik. Ada amin saudara? Itu firman Tuhan. Nah kita lihat, supaya apa? Supaya kitanya hidupnya kudus dan tak bercacat. Saya baca bahasa aslinya, ya kalau kita baca di dalam bahasa Yunani, kudus itu hidupnya harus seperti seorang saint. Saint itu seperti orang kudus, seperti orang-orang yang tidak dijauhkan dari kehidupan dunia ini. Saudara dipilih untuk dijauhkan, saudara dipilih untuk ditempatkan ke satu tempat yang kudus, supaya saudara tidak melakukan dosa. Amin saudara. Saudara dijauhkan. Oleh sebab itu ada tempat di mana orang pilihan Allah, ada tempat di mana dunia ini berada. Nah saudara tempatnya di situ tuh. Jangan mau pindah, jangan ikut-ikutan. Tetangga saya begini loh, mau dong gitu. Jangan juga ikut-ikutan kalau saudara melihat tetanggamu hidupnya makmur, saudara hidupnya kurang begitu beruntung. Ingat kembali bahwa Tuhan sudah pilih kamu. Amin. Kalau Tuhan sudah pilih Raja yang kekal, sudah pilih saudara, hidupmu aman gak saudara? Aman. Makanya Daud katakan, sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut, sebab kau. Ada amin saudara. Kenapa Daud bisa katakan itu? Karena dia tahu yang milih dia adalah Bapa. Mungkin sekarang saudara mempunyai masalah dalam hidupmu. Oh no problem saudara. Tidak masalah. Karena saudara hidup di dunia ini, iblis mau gocok saudara. Kalau bisa saudara dipisahkan dari kasih karunia Allah. Saudara dipisahkan, iblis mau tarik supaya saudara masuk ke dalam dunia ini. Tetapi hari ini keraskan hatimu, saya katakan. Sekali Yesus tetap, oh haleluya. Karena pusat daripada pemilihan ini adalah Kristus. Jadi Allah sudah tahu bahwa manusia akan berdosa, dan Allah sudah tahu dia akan kirim Yesus, dan Allah sudah tahu orang-orang yang punya respon kepada Yesus, yaitu saudara dan saya. Oleh sebab itu saudara bersyukur. Bukan bicara mengenai keadaan dunia ini baik atau tidak. Bukan bicara mengenai keadaan keluarga kita baik atau tidak. Oh tidak. Allah tidak bicara seperti itu. Allah bicara tentang kehidupan saudara yang sudah dipilih. Ada amin saudara? Siapa yang bersuka cita karena Allah telah memilih kita. Oh haleluya. Hari ini baru saya senang melihat semua angkat tangan. Cuman 1-2 yang nekat saudara. Ya haleluya. Nah yang kedua, di dalam kasih Dia telah menentukan kita. Saudara tahu, saudara harus hidup kudus yang pertama, udah tahu. Nah yang kedua adalah predestinasi kita. Apa tujuannya? Allah sudah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi apa? Anaknya. Amin. Amin saudara. Ya luar biasa, ini ayat luar biasa sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Saudara, Allah nggak punya kewajiban untuk angkat saudara jadi anak. Bahasa aslinya disebut adoption. Adoption itu gini ya, adoption itu angkat anak saudara. Kenapa nggak jadi anak langsung? Kenapa mesti diangkat anak? Saudara, karena ini bicara mengenai keadaan ya di Efesus ini, keadaan kekuasaan bangsa Romawi. Saudara, kalau di orang Romawi, saya jelasin sama saudara, kalau orang Romawi angkat anak itu sama anak sendiri lebih hati-hati dia angkat anak saudara. Karena apa? Peraturan Romawi, kalau saudara punya anak, saudara bisa bunuh anak saudara, bebas. Itu anak lu boleh bunuh. Tapi kalau kamu mengangkat anak, orang Romawi itu dilarang keras untuk menyepelekan, melukai,
membiarkan dia miskin atau membiarkan dia sakit. Oh, di Romawi itu aturannya keras. Kalau saudara angkat anak saudara lakukan itu terhadap anak angkatmu, engkau bisa dihukum mati. Apalagi kalau anak itu jadi mati gara-gara kamu lakukan itu. Jadi anak angkat di situ kenapa ditulis adoption itu bicara mengenai keamanan. Amin saudara. Jadi kalau kita diangkat anak oleh Allah, jangan takut. Dia akan pelihara kamu. Dia akan liatin kamu setiap hari. Dia akan tanya kamu cukup enggak? Kalau enggak cukup saya kasih lagi. Itu luar biasa. Dan Allah selalu buat anak yang dia angkat menjadi anak itu, saudara, dia selalu persiapkan, saudara. Waktu saudara ditentukan predestinasi ini, saudara sudah ditargetkan untuk jadi apa? Haleluya, amin saudara. Tapi waktu Allah menugaskan saudara seperti tadi kita lihat WL, luar biasa suaranya bagus. Allah sudah tetapkan untuk jadi WL, bukan jadi pengkhotbah. Kalau jadi pengkhotbah kacau saudara. Demikian juga saya bukan penyanyi. Kalau saya nyanyi kacau saudara, gitu. Jadi Allah sudah punya ketentuan saudara mau pergi kemana. Dan Allah hebatnya Tuhan kita itu dia sudah persiapkan semuanya. Beda dengan orang dunia ini, bos di dunia ini, saya sudah pernah kerja sebagai karyawan, sebagai profesional. Kalau bosnya, kamu pergi ke sini, lakukan ini, dia nggak siapin apa-apa saudara. Lu cari sendiri persiapannya, mobilnya lu cari, perkakasnya lu cari. Betul saudara? Kamu butuh klaim aja ke kasir. Dia nggak siapkan. Tetapi Allah kita, setelah saya belajar firman Tuhan, Allah kita sebelum kita diutus, dia siapin. Dia siapin seperti WL, contohnya worship leader kita. Siapa namanya? Foni. Seperti Foni. Sorry Foni, saya sebut namamu. Seperti Foni. Dia Allah sudah siapkan suara yang bagus. Ada vibranya, ada getar-getarnya. Gitu. Kalau saya kalau sampai suara saya bergetar gitu, saya lagi ketakutan saudara. Beda. Bahkan kalau saya nyanyi nggak nyampe begitu gitu. Dia sudah siapkan nada yang tinggi, 1 oktav, 2 oktav, 3 oktav. Bahkan ada seorang yang bisa sampai naik 6 oktav. Dia hebat karena Allah persiapkan untuk tugasnya. Demikian juga saudara. Waktu saudara ditetapkan oleh Allah, Allah sudah siapkan semuanya bagi saudara. Ada amin? Gereja ini, oh iya, pindah dari tempat yang sana 2 ruko. Jadi 1 ruko, saya lebih nyaman di sini. Kayak saya lihat bersih, atasnya bersih semua. Saya mau ke belakang, di belakang ada siapa sih gitu. Oh ternyata tempat ngumpet itu di belakang. Yang duduk paling belakang itu ingat ada jendela tuh belakangnya. Di belakang jendela itu ada siapa tuh, saya nggak tahu. Duduklah di depan. Ya Kevin ya, betul ya Kevin ya. Kevin bilang tuh Pak ada jendela, oh dia udah curiga aja tuh jendela. Etikus, seorang percaya, dia jatuhnya dari jendela saudara ke bawah. Waktu dengerin firman Tuhan, tidur. Ya Pak, Sunu bener ya? Tidur jatuh tuh dari jendela ke belakang. Hati-hati yang di belakang ya. Jangan diem, tau-tau udah hilang. Sebelahnya sering liatin, tau-tau jatuh ke bawah deh. Jadi sering-sering nengok ya. Jagain ya. Nah saudara, supaya apa? Ini tujuannya untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin saudara. Yuk kita lihat next berikutnya. Ya, pertanyaannya adalah begini saudara. Bagaimana kita dapat hidup dalam rencana Allah dan kehendak Allah ini sesuai dengan firman Tuhan tadi. Bagaimana kita bisa hidup kudus. Kalau waktu kita dipilih terus kita bisa jadi kudus, tidak bercacat bercelah. Tidak bercacat bercelah itu artinya hidupnya nggak jadi komplainan orang lain. Bagaimana kita pada saat Tuhan panggil kita bisa jadi anak Tuhan yang benar. Kita nggak lari dari panggilan kita. Kita nggak lari dari ketetapan kita. Bagaimana caranya hidup ini bisa seperti itu? Itu kan satu pertanyaan yang luar biasa. Nah, Rasul Paulus katakan, kuncinya adalah kita harus kenal dulu rencananya dan kehendak Allahnya itu apa. Ada amin saudara. Kalau kita nggak kenal, main disuruh-suruh, saya sering salah paham dulu anak buah waktu bekerja. Disuruh apa dia kerjainnya kemana-mana.
Bukan itu maksudnya ini loh kita. Karena dia nggak tahu. Seringkali waktu kita sekolah dulu ingat kenapa kita ulangan suka dapat jelek? Karena kita nggak ngerti pertanyaannya, betul apa enggak? Main isi aja jawab sembarangan, nanya orang ditanya apa jawabnya kemana. Ya nggak bakal bisa lulus lah, nggak bakal bisa dapat nilai bagus. Hari ini kita belajar mengenal rencana dan kehendak Allah. Ada poin-poin yang saya mau sampaikan, gak banyak saudara. Tetapi kita tahu what to do. Apa yang harus kita kerjakan. Ada amin saudara. Next berikutnya kita lihat. Poin-poin pertama, poinnya adalah Tuhan telah memilih kita sebelum dunia ini ada. Nah ini poin yang pertama, penting saudara. Kok Tuhan mau milih kita? Nah saudara, apa artinya pemilihan sebelum dunia diciptakan? Di sini dikatakan tadi sekali lagi Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan bercatat di hadapannya. Ada 2 ayat saudara. Saya ambil di Efesus tadi sama 2 Tesalonika dan 1 Petrus. Nanti kita akan baca ayat ini. Ini menunjukkan bahwa Allah memiliki rencana yang telah ditentukan untuk kita sebelum kita lahir. Saudara tahu nggak? Kenapa Allah, ini dibagi dari 2, yang pertama bangsa dan jabatan. Kenapa Allah hanya milih bangsa Israel? Kenapa dia nggak pilih semua bangsa? Saudara tahu, kalau kita belajar firman Tuhan mungkin saudara nggak sadar, bahwa Ayub itu bukannya orang Israel, bukan orang Yahudi. Tahu nggak saudara? Nggak tahu kan? Dan kitab Ayub itu umurnya sama dengan kitab Kejadian, nggak tahu kan? Jadi ada kitab Ayub, kitab Kejadian itu sejajar. Bukan Kejadian dulu, keturunannya ada Ayub. Nggak ada kalau saudara baca dari bangsa Israel, keturunan nggak ada yang namanya Ayub. Supaya saudara ngerti. Ayub itu dengan kitab Kejadian sama ditulisnya waktunya. Ayub sama Musa umurnya sama. Bisa ngerti saudara? Dari mana si Ayub itu? Dia orang Timur Tengah sono. Dari suku Us. Kalau Abraham itu dari suku Ur. Beda kota. Beda pulau. Tetapi Allah nggak milih Lot. Nggak milih Ayub. Allah milih dari keturunan Abraham. Nah ini yang disebut memilih saudara. Allah sudah tentukan dari pertama. Kita lihat yang kedua, Maria, ibunya Yesus sendiri. Dia dipilih bukan karena dia hebat. Oh dia masih perawan makanya dipilih. Oh enggak, perawan yang lain yang lebih cantik banyak. Kenapa pilihnya Maria? Saudara tahu kenapa? Ada ayat di dalam kitab Matius katakan, aku ini cuman hamba. Terjadilah menurut kehendak. Cuman dia yang bisa jawab itu. Kalau dipilih Foni bilang apa-apaan gitu. Belum pacaran juga belum, ngapa-ngapain juga belum. Terus hamil. Zaman dulu saudara, kalau orang berzina itu matinya dilemparin batu saudara. Dirajam, ditarik ke tengah-tengah lingkungan, disambitin sama batu sampai mati. Sampai mati. Jadi kalau belum mati disambit lagi. Sampai mati. Bisa ngerti saudara? Hanya Maria yang punya respon itu. Maria bilang, aku ini cuma hamba. Betul lah ya Pak Sunu ya? Ayatnya gitu kan. Aku ini, Pak kalau salah kasih tahu Pak. Iya Pak Wisnu. Maria yang katakan, aku cuma hamba. Terjadilah menurut kehendak. Resikonya ada nggak? Banyak. Waktu saudara dipilih, banyak resikonya. Sampai lahirnya di kandang domba, kandang binatang. Ada amin saudara? Jadi kalau hidupmu dipilih Tuhan, mana dipilih Tuhan. Nah ini saya nggak tahu kabar berita ini dari mana. Kalau ikut Yesus hidupnya bahagia. Saya nggak tahu tuh kayak gimana tuh ya. Berita Injil kayak gitu saya nggak. Saya sering dengar makanya orang lari ke gereja supaya bahagia. Kalau sakit udah berat ke gereja. Waktu sakitnya nggak berat jangan ke gereja. Waktu udah nggak punya duit ke gereja. Supaya apa? Dapat berkat Tuhan melimpah-limpah, limpah lagi. Ternyata masih miskin tuh.
Bukan begitu. Allah sudah memilih, saudara ditetapkan untuk apa? Untuk saudara dipilih untuk satu hal. Jadi ada satu proses yang harus kita lakukan. Ya, demikian juga nanti saya kasih ayat-ayatnya. Demikian juga Yesus dipilih oleh Bapa. Enggak, Yesus dipilih oleh Bapa bukan jadi raja. No, yes at the end-nya jadi raja, tapi dia akan dipilih untuk mati di atas kayu salib. Takut gak Yesus? Takut. Yang bilang gak takut siapa? Sampai dia berdoa, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Pakai cara lain aja lah Bapak gitu. Kalau boleh. Tapi Bapak enggak. Bapak diam aja. Ya udah lewatin aja. Ada amin saudara. Saudara lihat Daud. Saudara lihat Yusuf. Saudara lihat Daniel. Saudara lihat lagi. Siapa lagi ya? Bingung. Semuanya begitu saudara. Yusuf punya alasan beribu-ribu alasan untuk marah sama Tuhan. Loh, sama saudara aja dibuang ke sumur, dijual jadi budak. Bertahun-tahun. Enggak, saudara imagine gak sih ikut Tuhan kayak gitu? Jangan baca Yohanes 10 ayat 10 doang. Bacanya tiap kali buka Alkitab Yohanes 10 ayat 10. Iblis datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Aku datang untuk memberikan hidup dan hidup yang berkelimpahan. Itu aja diimanin. Saudara akan murtad kalau begitu. Kenapa? Waktu saudara mengalami tekanan dalam hidupmu, saudara kabur. Foni lagi, saya mau ngomong sama Foni. Foni jadi sasaran, Fon kamu salah sendiri, maju sih tadi. Waktu Foni nyanyi, toto suaranya hilang, amit-amit. Amit-amit lagi Pak Pendeta ngomong amit-amit. Suaranya hilang, dokter bilang pita suaramu gak akan kembali. Apa yang Foni bisa jawab? Foni akan sedih, Tuhan katanya berkelimpahan, ini belum berkelimpahan, PK aja masih kecil. Bagaimana berkelimpahan? Udah hilang tuh suara. Dokter bilang gak bisa betulin lagi. Dokter gak bisa betulin, tetapi Tuhan bisa. Amin. Oh haleluya. Engkau dalam masalah hidupmu apa hari ini? Yang Tuhan gak bisa betulin. Saya tanya masalah hidupmu apa yang Tuhan gak bisa betulin? Ada amin saudara. Ini bukti gereja ini. Saya tahu dengan cerita Ibu Gembala. Haleluya. Betapa kita susah dulu. Ya Bu ya. Dua lantai sih, dua gedung sih, dua gedung hidupnya gak seenak. Satu gedung tapi yang bayar Tuhan. Betul apa enggak? Enggak, saya tanya gitu. Mau dua gedung bayar atau satu gedung yang bayar Tuhan? Udah, nggak usah buka kalkulator di sini, nggak usah hitung gitu saudara. Udah yang penting yang gratis sudah paling enak deh. Aduh, makanan juga kalau dikasih gratis, betul Pak ya? Udah jangan, nggak usah pura-pura buka kalkulator, nggak usah saudara. Udah enak mah gratis aja, udah gitu aja deh. Ada amin? Amin. Haleluya. Nah saudara, kita lihat lagi murid-murid Yesus dipilih. Enak-enak jadi nelayan dipilih. Ngikut Yesus nggak tahu juntrungannya, makan di mana kagak tahu, tidur di mana kagak tahu, orang tua ditinggalin, anak ditinggal, semua ditinggalin. Kalau saudara ngadepin hal seperti ini, apa engkau mau? Nah kita lihat berikutnya, ya Paulus juga demikian. Dari orang hebat, dia seorang teolog yang luar biasa. Saya angkat jempol, belajarin teologianya dia. Rasul Paulus itu paling hebat number one. Enggak ada orang sepinter dia teologianya. Ya. Nah, apa yang terjadi, saudara? Hidupnya susah. Hidupnya setengah mati. Waktu dia ikut Yesus. Di dalam Kristus Allah memilih kita. Jadi Allah memilih kita. Ada amin saudara. Next berikutnya. Ayo kita cepetin, 30 menit, tolong kasih tahu kalau udah 30. Nah, Allah memilih kita itu bahasa aslinya eklegomai. Artinya apa eklegomai itu? Dia pilih satu dari yang banyak. Saudara sudah dipilih satu dari yang banyak. Amin saudara. Amin. Kok gak ada yang amin sih? Apa masih mikirin hidupnya masih susah? Bersyukur saudara pilih. Saudara itu, yang kedua, memilih untuk satu jabatan. Saudara pasti punya tugas yang Tuhan sudah tetapkan dalam hidup saudara. Nah, cari tugas apa?
Makanya jangan gengsi, jangan kalau ditanya besok jadi singer ya. Jangan, Tuhan belum ngomong sama saya. Mati saudara kalau saudara Tuhan apa yang ngomong. Mati bener, saya serius deh. Tuhan itu saya baca ya, kalau dia datang itu guntur petir, gempa bumi besar, baru dia bisa ngomong. Itu ngeri saudara, kamu kalau sampai ketemu begituan mati. Udah jangan, Tuhan belum ngomong sama saya, aduh sosokan, enggak ada jangan. Baru jadi asyir aja suruh diam di depan, cuman bagiin warta sama salamin jemaat aja. Jangan deh, Tuhan belum panggil saya. Mati apalagi dipanggil. Mati saudara, udah deh jangan sosokan deh. Siapa sih kamu gitu, kamu tuh debu. Gue kadang-kadang sedih deh kalau lihat jemaat kayak gitu. Saya sering khotbah di mana-mana keliling, selalu tiap kali gembalanya kan berdiri di depan, pulang salam-salaman. Gembala, ayo dong pelayanan. Belum om, belum dipanggil Tuhan. Kalau udah dipanggil udah nggak bisa pelayanan. Percaya, kasih tahu sebelahnya. Kalau udah dipanggil lu nggak bisa pelayanan. Lu mau pelayanan apa? Orang Daud aja bilang kalau orang udah dikubur nggak bisa berseru memuliakan nama Tuhan. Gimana kamu mau miracle seperti itu, ngaco lu. Ya. Yang ketiga. Nah saudara, yang ketiga, Tuhan memilih, ini arti eklegomae, Tuhan memilih siapa yang dianggap layak untuk menerima kemurahannya. Saudara sudah dipilih karena saudara dianggap layak. Oh haleluya. Ada amin gak? Dimanapun kamu tinggal sekarang, mau kamu tinggal di istana, mau kamu tinggal di pinggir kali, kamu sudah dipilih. Untuk dipisahkan dari umat manusia yang lain untuk menjadi miliknya, milik kepunyaannya. Aduh haleluya. Kita doa sampai jungkir balik mau jadi milik Allah. Allah udah pilih. Saudara, menjadi milik yang khusus dan terus menerus diawasi dengan kasih karunia-Nya. Amin saudara. Saudara terus diawasin. Bisa susah gak? Bisa. Bisa mati lampu gak? Bisa. Saudara, saya suka cerita begini saudara. Ada satu yang saya suka cerita, ikan arwana. Ikan arwana itu kalau di dalam akuarium, yang ribet itu ikannya apa yang punya ikan? Enggak gitu aja deh, udah jangan pura-pura bego. Yang punya ikan yang ribet, kalau mati lampu yang ribet ikannya apa yang punya ikan? Kalau dia belum makan seharian, pembantunya lupa kasih makan, yang marah siapa? Ikannya. Apa pernah ikannya nongol? Belum makan gitu. Pernah nggak? Pernah nggak? Nggak pernah. Yang marah siapa? Yang punya telepon dari kantor. Lu udah kasih makan ikan belum? Pak, saya juga belum makan. Gua nggak mau tahu. Lu udah kasih makan ikan arwana gua belum? Ada amin? Itu Tuhan sama kita, saudara. Amin. Dia lihat sekarang, saudara air matamu dia lihat. Kalau iblis gocok kamu, dia lihat air matamu. Dan dia siapkan yang baik buat kamu. Amin. Saudara bisa sehat. Saya tanya, saudara ke gereja sebulan berapa kali? Ayo dah. 4 kali ya minimal ya. Kenapa saudara datang ke gereja terus? Ibu gembala udah bosan lihat mukamu? Enggak, kenapa? Maaf Bu. Saya lagi ngetes jemaat Bu. Kenapa? Karena kamu merasa kebaikan Tuhan kan dalam hidupmu. Betul apa enggak? Kalau enggak kamu enggak akan ada di sini. Kalau kamu kepahitan sama Tuhan, kamu enggak bakal datang ke gereja. Karena ini semua kebaikan. Makanya kabar sukacita ini, berita ini untuk saudara. Ada amin? Kasih tahu sebelahnya, buat lu. Atau ibu lebih baik lagi buat kamu pelan-pelan. Lu nggak mau manggut sih, gue tepok kepalanya. Udah dibilang buat kamu baik-baik ya. Nah saudara, begitu Allah luar biasa. Next berikutnya. Nah apa yang harus kita lakukan gitu loh. Supaya kita bisa masuk di dalam rencana dan kehendak Bapa dalam hidup kita. Kita udah dipilih supaya bisa masuk. Yang pertama, saya kasih tahu sama saudara, kita harus mengucap. Makanya dikatakan Rasul Paulus mengucap syukurlah Iya itu doang, lu gak usah ngapa-ngapain, mengucap syukur doang. Masa gak bisa sih duduk tiap pagi, terima kasih Tuhan. Waktu makan terima kasih Tuhan.
Mengucap syukur aja. Tugas kamu cuman itu. Gampang apa susah? Enggak ribet. Ini yang disebut Tuhan, aku memberikan hidup dan hidup dengan penuh kelimpahan ini. Mengucap syukur. Kalau orang tidak berkelimpahan gak bisa mengucap. Nah kalau kamu tidak mengucap syukur, kamu sedang menghina Tuhan. Udah dipilih, udah dipelihara baik-baik. Saya buktiin deh saudara dipelihara baik-baik. Saya ada buktinya kok. Biar saya gak kenal saudara, saya ada buktinya. Ingat gak kejadian 2,5 tahun yang lalu? Sepertiga orang di bumi ini mati karena COVID. Kamu mati gak? Mati nggak? Saya tanya. Lu jangan pura-pura nggak tahu. Ya udah jangan pikir-pikir. Mati nggak? Ya udah nggak mati. Artinya siapa? Itu kehendak siapa? Itu kamu dipilih. Bukan artinya yang mati nggak dipilih. Yang mati mungkin Tuhan pilih. Udah dah istirahat aja udah kecapean. Dia pelayanannya luar biasa. Ada satu gembala di Bandung saya kenal baik. Udah ciptain lagu buat Paniko ya kan. Meninggal. Pak David itu bahaya sama saya. Tiap kali kita HMC berdua kita makan, dia bisa bahasa Mandarin apa. Dia ngajarin saya macam-macam. Dia meninggal bukan artinya dia meninggal nggak ditolong Tuhan, tapi dia udah kecapean, udah tua saudara. Mesti ada penggantinya. Gitu loh maksudnya. Ya jadi ntar jangan pulang, tahu nggak gue masih hidup tuh si itu mati gara-gara dia itu. Bukan, nggak ditolong Tuhan. Saudara masih ingat? Ingat gak waktu COVID saudara ketakutan? Ingat gak waktu COVID saudara takut mati? Tapi kuasa Allah lebih besar daripada COVID. Lebih besar dari dokter-dokter yang pakai baju planet itu. Pakai baju planet datang putih semua, pakai masker, pakai baju planet. Nah, saudara, baiknya Tuhan sama saudara. Amin. Yang kedua, di sini katakan akan tetapi kamu harus mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Kamu udah benar percaya Tuhan, jangan mundur. Amin saudara, jangan mundur. Ini ekla memilih di sini. Allah dari mulai telah memilih, itu ekla gomai artinya. Pilihan yang sama waktu Allah sebelum jadikan dunia ini pilih saudara. Yang kedua, 1 Petrus 1 ayat 2 dikatakan dari Petrus Rasul Yesus Kristus kepada orang-orang pendatang yang di Pontus, Galatia, Asia kecil. Yang tadi saya bilang, ini bukannya cuma buat jemaat di Efesus, Asia kecil, semua. Yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah. Allah punya rencana, pilih saudara enggak sembarang. Cuman pilih-pilih ngomongnya Allah. Poni suaranya bagus tak pilih aja. Enggak, kamu belum ada kok. Belum kelihatan tapi Allah tahu responnya. Rohnya Allah tahu. Karena kan manusia ada rohnya ya. Allah tahu kamu akan merespon. Jadi saudara dipilih, udah ada rencana. Ya. Bapa kita yang dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus. Allah tahu saudara itu pasti akan taat. Makanya yang kedua adalah taat. Waktu saudara sudah dipilih, yang pertama adalah mengucap syukur, kedua taat. Kenapa? Kiranya kasih karunia damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Kalau kamu taat, damai sejahtera itu akan makin melimpah dalam hidupmu. Amin. Kalau kamu nggak taat, nggak tahu. Tapi disuruhnya taat. Jadi kalau antar pulang gereja ketemu Bapak Pendeta Wisnu, ketemu Ibu Gembala, ketemu semua, kamu besok jadi singer ya. Siap! Ya, gitu dong. Amin. Amin, biar damai sejahteranya makin melimpah. Lu di rumah kalau nggak mau jadi singer mau ngapain? Duduk diem, terus mikirin sakit, mikirin susah, nggak dapat duit. Damai sejahteranya hilang, makin hilang saudara. Saya ngalamin, waktu saya di rumah makin stres. Ini pendeta loh, pendeta aja bisa stres. Mendingan gua ke gereja, mendingan gua pelayanan, mendingan gua cari jiwa. Damai sejahtera Tuhan melimpah.
Ada, betul nggak sih? Saya mau ngomong yang betul-betul aja deh saudara. Kita adalah anak Tuhan, anak-anak kebenaran, amin. Berikutnya, nah jadi yang pertama itu cuma 2 ya. Jadi katakan 1, mengucap. Yang kedua, taat, udah gitu aja. Waktu kamu dipilih cuma 2, lakukan itu. Nah sekarang yang berikutnya, God having predestinate us unto the adoption of children by Jesus Christ to himself. Ya, jadi Allah sudah menetapkan kita, udah ditetapkan, ini bicara mengenai tujuan. Jadi siap berangkat gitu. Kalau tadi baru dipilih, ini siap jalan. Jalan kemana? Jalan ke sorga. Kalau pertanyaan jalan ke sorga, saya mau nanya nih sebagai pendeta. Yang percaya sorga itu ada siapa? Boleh angkat tangan. Surga itu indah, angkat tangan. Mau pergi sekarang? Enggak, gua tanya deh, jujur aja. Mau nggak kalau pergi sekarang? Jangan bilang belum waktunya, Bu. Mau nggak kalau Tuhan bilang berangkat sekarang? Kan katanya surga indah, bagus, dan ada. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Mau berangkat sekarang? Hah? Mau karena ada ibu gembala di samping tangga? Takut bilang enggak, ntar ditanyain waktu pulang, kenapa Pak nggak mau ke surga? Kalau udah kepepet, miskin banget, sakitnya, ini ada dokter, ya, kalau sakit, udah begitu, udah pakai oksigen, ini dibolongin sini, bolongin. Aku mau ke sorga. Kata Tuhan, ngapain yang begitu yang dibawa ke sorga katanya? Ngerusak aja suasana sorga. Karena di sorga tidak ada air mata, tidak ada penyakit. Enak aja tempat pelarian. Enggak begitu saudara. Ini orang Kristen pikirannya licik. Mana Andi tuh? Dek? Betul gak Dek? Licik. Giliran disuruh berangkat sorga. Sorga tempat yang indah. Aku mau bertemu Tuhan di sorga. Kata Tuhan, ya berangkat sekarang. Hah? Gitu. Betul gak saudara? Itulah hati kita manusia. Tetapi saya mau jelasin nama saudara sekarang. Ya. Bahwa ia menunjukkan bahwa Allah memiliki kasih karunia besar bagi kita dan ingin kita menjadi anak-anaknya. Allah rindu ketemu dengan saudara. Makanya Tuhan Yesus katakan di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Yang terakhir dia katakan, aku mau di mana aku ada kamu berada. Nah, mau gak kamu? Pertanyaannya gitu. Yesus sih udah mau loh. Kamu mau gak? Tunggu Pak, tunggu saya sekarat. Tunggu Pak, kalau saya udah gak ada jalan keluar. Tunggu Pak, kalau saya banyak masalah banyak yang saya gak bisa lewatin. Loh, kalau itu mah gak usah nunggu. Ya. Bukan begitu caranya. Dari sekarang kita persiapkan hidup kita. Ada amin saudara. Saudara anak Allah, anak raja. Saudara, saya mau kasih tahu gini. Maaf ya, saya mau kasih tahu gini, nggak tahu waktunya cukup nggak? 12:22, mestinya saya selesai udah ya. Mau dikasih gratis 5 menit lagi, bagus puji Tuhan. Saudara gini aja deh yang terakhir. Saudara, kalau saudara jadi anak raja, sikap saudara di jalanan, di kampung, atau di luar kerajaan, saudara bisa tahu beda sikapnya. Kalau saudara nggak tahu sebagai anak raja, saudara sikapnya beda. Saya laki-laki, kalau saya ada anak raja, saya jaga, karena saya pangeran. Jalannya begini saudara. Ada lihat cewek cantik pakai rok mini, saya nggak sweet saudara. Anak raja ngelihat ada burung yang bagus, ada sangkarnya bagus, burungnya kicauannya bagus, gua nggak nyolong, nggak main pakai gua mau dong burung itu, nggak begitu. Karena saya anak ketemu duit satu tumpuk, saya jaga martabat bapak saya. Ini anak pengawal ambil. Kasih tahu ini duit siapa, gitu. Tapi kalau dia nggak merasa anak raja, lihat, duit gitu. Betul nggak? Cewek mulus cantik, sweet gitu. Padahal dia anak raja. Tinggal masalahnya saudara tahu nggak kenapa firman Tuhan disampaikan ini? Saudara tahu nggak kalau saudara anak raja? Sikapmu dijaga sebagai anak raja. Next berikutnya. Oh haleluya. Nah saudara, ayo next berikutnya. Nah, oke. Ini artinya apa? Ya, proriso itu artinya memutuskan
dari semula atau sebelumnya memisahkan, mengistimewakan saudara dari yang lain. Amin ya, kita lewat ya. Lagi, next berikutnya biar cepat, 5 menit itu cepat saudara. Next berikutnya, ayo. Nah, oke, next berikutnya. Nah saudara, ada ayat yang di dalam Roma 8, ayat 28 biasanya sering dibacain sama hamba Tuhan. Allah turut bekerja, mau menghibur ya, mendatangkan segala sesuatu kebaikan. Bukan itu saudara, nih yang penting ini. Saudara sudah dipilih itu ditentukan, yang saya garis bawain. Udah ditentukan itu menjadi serupa dengan anaknya. Jadi setiap orang yang sudah dipilih, udah ditentukan predestinate, itu untuk menjadi sama seperti Yesus. Karena Yesus sudah berikan teladan, contoh hidup yang Allah mau. Bukan orang yang berseru, Tuhan masuk ke dalam kerajaan surga, tetapi orang yang melakukan kehendak Bapa di sorga. Siapa yang sudah melakukan, orang dunia ini yang melakukan kehendak Bapa di sorga? Cuman Yesus. Jadi saudara harap hidup, apakah engkau laki-laki, perempuan, tua, muda, harus hidup seperti Yesus. Nah, setelah saudara hidup seperti Yesus, maka saudara akan dipanggil. Nah, ini pemanggilan untuk masuk ke dalam satu tugas. Ada amin saudara? Nah, waktu kamu masuk dalam panggilan Allah, maka kamu dibenarkan. Kamu dibenarkan itu begini loh saudara. Pokoknya kalau kamu naik perahu atau kapal pesiar, kalau kamu sampai ke satu pulau, kamu nggak akan dicek lagi punya paspor apa enggak. Enggak, kalau udah ikut di perahu itu, saudara udah bener aja pokoknya. Betul apa enggak sih? Kalau ujian SIM, pakai calo, bukan calo lah ngomongnya kasar, pakai ini yang latihan mobil itu. Udah ikut latihan mobil itu, saudara pasti dapat SIM. Udah nggak ditanya lagi, punya KTP enggak? Mana fotonya? Ayo foto dulu. Enggak. Saudara udah ikut rombongan itu saudara langsung tinggal tunggu dapat SIM, udah gitu aja. Artinya itu sudah dibenarkan. Apapun yang saudara lakukan benar aja udah. Ngerti gak sih maksud saya? Berikutnya, kalau udah dibenarkan dimuliakan. Itu alasan bagaimana orang pilihan itu bisa masuk surga. Dia dibenarkan, bisa di surga pokoknya. Waktu dia datang, Yesus bilang, Roh Kudus bilang, iya ini benar. Pengikut Yesus, langsung gak ditanya lagi, pernah punya dosa 9 kali, pernah berzina, pernah membohong, enggak pernah ditanya lagi, langsung masuk. Ada amin saudara? Itu artinya. Berikutnya, dimuliakan. Di mana waktu saudara dimuliakan? Di dunia ini dimuliakan. Siapa yang dimuliakan? Kita lihat Maria. Maria dimuliakan, Yesus dimuliakan, Paulus dimuliakan, semua dimuliakan. Di dunia ini dimuliakan, tapi di surga dimuliakan juga. Ada amin saudara? Enak gak kalau dipilih Tuhan? Enak. Saya kasih gambaran itu. Next berikutnya. Ya ini. Sebab sesungguhnya telah berkumpul. Saudara, kalau baca ayat ini, baru saya tahu. Bahwa Herodes dan Pontius Pilatus itu udah ditentukan untuk memusuhi Yesus. Kenapa musuh Herodes? Kenapa gak Pak Amin yang jadi raja? Karena udah ditentukan, gak bisa pergi. Udah ditentukan. Untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah engkau tentukan dari semula oleh kuasa kehendakmu. Dia ditentukan untuk melawan Yesus, udah pasti. Mau ada Yudas, gak ada Yudas mengkhianati Yesus, tetap Yesus harus mati di atas kayu salib. Itu ketentuan Allah. Itu hebatnya Allah kita, amin. Jadi, apakah kamu hidupnya susah sekarang? Gak punya uang, sakit, pincang, cacat, atau keluargamu berantakan, tidak mendiskualifikasikan rencana Tuhan. Tetap saudara akan selama saudara berjalan dalam tracknya, saudara tetap akan dibenarkan dan dimuliakan. Lah buktinya ada satu hamba Tuhan gak punya kaki, gak punya tangan, lu dimuliakan juga. Lu yang punya tangan, lu punya kaki, dimuliakan? Enggak. Karena apa? Belum waktunya. Ada amin? Jelaskan penjelasan saya hari ini. Nah berikutnya, saya mau yang terakhir mana? Oh ya, mendapatkan bagian dari yang dijanjikan ini udah ditentukan. Nah ini analogi daripada kapal. Nah ini terakhir saudara ya, analogi kapal tuh begini. Saya bacain buat saudara.
mengenai pemilihan dan predestinasi ini kapan kita memakai analogi sebuah kapal yang berlayar menuju sorga. Kita ini semua bakal menuju sorga, ada amin? Kasih tahu sebelahnya menuju sorga loh. Ya udah jangan macam-macam ya. Nah kapal itu atau gereja ya, atau pribadi, gereja itu ini. Pertama, gereja ini kalau ini kita kumpul rame-rame di dalam satu gedung, gereja juga itu, gitu. Gereja fisik, ya. Nah, kumpul lagi sama bangsa-bangsa lain, gereja juga komunitas. Itu gereja ya. Nah, gereja ini dipilih Allah untuk menjadi kapal miliknya sendiri. Kristus selalu jadi kapten dan nakoda kapal itu. Yesus itu selalu kapten, ingat aja, ya. Nah, semua orang yang ingin menjadi bagian dari kapal pilihan dan kaptennya ini dapat melakukannya dengan iman yang hidup kepada Kristus Yesus. Makanya semua bicara tentang Yesus. Jadi kalau kamu mau naik kapal itu, mesti percaya sama Yesus dulu. Punya iman sama Yesus dulu, baru bisa naik kapal. Terus apa? Oleh iman itu mereka dapat naik kapal itu. Selama mereka berada di atas kapal bersama-sama dengan kaptennya si Tuhan Yesus, mereka termasuk orang terpilih. Jikalau mereka memutuskan untuk meninggalkan kapal dan kaptennya, boleh nggak? Boleh. Semau kita punya free will. Di dalam pelayanan kita kecewa, kita mundur. Boleh, boleh, boleh. Tetapi di sini dikatakan mereka tidak lagi menjadi orang terpilih. Kita bisa batalkan. Makanya saya bilang tidak ada satu orang pun yang bisa kita bawa kita ke sorga kalau kita nggak mau. Tidak ada satu orang pun di dunia ini atau kuasa apapun kalau kita tidak mau masuk neraka. Bisa memaksa kita masuk neraka. Jadi itu kalau orang masuk surga karena saudara memang mau masuk surga. Kalau saudara masuk neraka itu karena keinginanmu. Maaf ya, saya kasih tahu itu. Ini kebenaran firman Tuhan. Jadi mereka tidak lagi menjadi orang terpilih. Pemilihan selalu terjadi hubungannya dengan kapten kapal saja. Kalau kita dekat di dalam kapal itu, waktu kapal itu bersandar, ya, nah predestinasi memberitahukan kita mengenai tujuan kapal itu dan apa yang dipersiapkan Allah bagi mereka yang telah menjadi penumpang. Udah disiapin. Waktu turun saudara, waktu saya ke Bali waktu turun udah disiapin. Saya ikut turnya tergantung tur yang besar apa tur yang kecil. Kalau tur yang besar itu udah dipersiapin. Waktu saya masuk Bali itu kami turun dari airport kami dikalungin pakai kalungan itu tuh bunga. Semuanya gitu. Terus dipersilakan naik mobil yang sudah disiapin. Itu dia contoh. Ya. Kalau kita bersama Yesus, kita tetap jadi orang terpilih sampai akhir. Makanya firman Tuhan katakan, waktu Tuhan Yesus di Matius 24 katakan, siapa yang bertahan sampai kesudahannya, dia memperoleh hidup. Bertahan aja. Bertahan aja. Ya, sebagai anak Allah kerjanya tahan. Pencobaan apapun, goncangan apapun tahan. Ya, coba bayangin. Waktu murid Tuhan Yesus, waktu di Danau Galilea ada ombak besar, hatu nyemplung aja, mati dia sendirian. Ternyata danaunya, ternyata kapalnya nggak tenggelam kan? Coba lompat sendiri, nggak bertahan. Dia orang bertahan semuanya, nggak ada yang lompat tuh, selamat. Yesus bangun, kamu ini nggak percaya kata Tuhan, kurang percaya. Angin tenang, gitu aja udah selesai. Itu doang. Sama Yesus nggak ada yang mustahil, amin saudara. Keadaan parah apapun hidupmu tidak ada yang mustahil. Berikutnya, Allah mengundang semua orang untuk naik kapal melalui iman kepada Yesus Kristus. Ada amin saudara? Yuk kita bangkit berdiri, udah selesai. Bisa mengerti saudara bagaimana hidup kita sudah ditetapkan Allah. Kasih saya kunci C. Hari ini saya sudah selesai. Singer boleh maju ke depan pemusik. Haleluya. Kita nyanyi satu lagu saudara. Haleluya Yesus. Haleluya. Amin. Yuk kita nyanyi dengan iman. Haleluya Yesus. Ku ingin selalu bersekutu denganmu. Amin, amin. Menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu
Saudara, ingat pesan Tuhan katakan, saudara adalah pilihan Tuhan. Pegang ini sampai Tuhan kembali. Engkau sudah dipilih dan engkau sudah ditentukan. Amin. Untuk dibenarkan dan dimuliakan. Oleh sebab itu jaga kehidupanmu. Tunggu. Allah akan memberikan tugas buat engkau. Jangan lari dari panggilan Tuhan. Karena mahkota yang baik sudah menanti saudara. Haleluya. Inilah rahasia daripada kekristenan. Rahasia yang paling penting dari kekristenan. Diungkapkan oleh Rasul Paulus buat kita semua. Oh haleluya. Bapa, terima kasih buat firman-Mu bagi kami semua. Buat kehendak-Mu, pemilihan-Mu bagi kami. Engkau sudah tentukan kami untuk dibenarkan, dipanggil, dibenarkan, dan dimuliakan. Aku berdoa hari ini Tuhan, bagi jemaat-Mu di tempat ini, bagi gereja-Mu di tempat ini. Itu akan terjadi dalam hidup. Terjadi dalam hidup kami. Dan tidak ada satupun yang lari dari panggilan Tuhan. Terima kasih Bapa. Serahkan hari ini Tuhan ke dalam tangan. Kami percaya firman Tuhan tidak sempurna yang hamba-Mu sampaikan. Tetapi biarlah Allah Roh Kudus menyempurnakan kepada setiap pribadi yang hadir hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu boleh silakan duduk kembali. Makasih Tuhan Yesus untuk ibadah siang hari ini. Kalau ibadah kami telah menjelang, kami berdoa terima kasih Tuhan untuk ibadah siang ini. Kami akan berdoa untuk gembala pembina kami, Bapak Pendeta Insinyur Niko Nyotoro Harjo. Tuhan bersama dengan keluarganya dan juga beserta dengan wakil-wakilnya. Engkau yang memberikan kekuatan kesehatan selalu, visi misimu kepada beliau. Tuhan terus turun Tuhan kepada kami untuk menerima isi hati Tuhan. Juga Engkau memberkati untuk gembala kami di CK4, Pastor William bersama dengan keluarganya. Engkau memberkati beliau juga kekuatan kesehatan selalu. Juga semua gembala-gembala yang empat Tuhan memberkati agar visi misi dari Tuhan terus turun melalui gembala-gembala kami ini dan kepada kami jemaat-Mu. Dan terutama untuk juga gembala kami di tempat ini GBO Palam Galaksi, Pak Immanuel Stopo bersama dengan Bu Helen, bersama dengan keluarganya. Engkau terus memberikan kekuatan kesehatan, penyertaan-Mu sempurna buat hamba-Mu ini Tuhan. Di mana Tuhan beliau saat ini berada dalam melayani-Mu di tempat lain Tuhan. Engkau melindungi, menjaga, menyertai. Terus jadikan Bapak rohani, Ibu rohani bagi kami di gereja kami ini Tuhan. Agar Tuhan terus kami juga boleh Tuhan dapat ilham daripada-Mu melalui gembala kami ini Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami juga kami berdoa untuk Bapak Pendeta Hadi Rustam yang telah menyampaikan isi hati-Mu. Terima kasih Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan Engkau yang memberkati beliau, kekuatan kesehatan selalu di mana beliau berada dalam segala pelayanannya Tuhan, yang akan menyertai, membuat berhasil dan beruntung selalu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Juga Tuhan kami berdoa untuk bangsa negara kami Indonesia, damailah Indonesiaku. Kami berdoa untuk presiden kami, wakil presiden beserta dengan semua jajaran kementerian dari yang tertinggi sampai terendah, DPR, MPR. Tuhan kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan Yesus agar bangsa ini boleh berjalan takut akan Tuhan. Dan juga Yesus untuk gedung gereja tempat ini Tuhan. Berdoa terima kasih Tuhan. Kau memberkati pemilik ruko ini Tuhan, agar terus Tuhan kami bersyukur untuk tempat yang Tuhan sediakan melalui pemilik ruko ini. Kau memberkati pemilik ruko ini Tuhan Yesus dengan berlimpah-limpah, juga untuk sekeliling lingkungan di ruko Palem Galaksi ini Tuhan. Engkau yang memberkati seluruh lingkungannya, RT RW-nya Tuhan. Kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan Yesus, agar setiap ibadah kami Tuhan di tengah minggu, di minggu maupun di hari-hari lainnya dapat perjalanan baik dan lancar Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau juga memberkati Tuhan untuk semua jemaat-jemaat-Mu sudah hadir hari ini Tuhan. Engkau memberkati kami Tuhan yang
Oh, kami mempunyai masalah, beban berat, Engkau yang memberikan jalan keluar. Dan Engkau yang akan menyembuhkan kami. Setiap kami yang sakit Kau pulihkan, Kau sembuhkan dengan kuasa darah-Mu Yesus. Kau memberkati setiap kami Tuhan yang telah mendengarkan firman-Mu, agar firman-Mu juga bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah siang hari ini, untuk semua para pelayan-Mu Tuhan yang telah mengambil bagian, dari imam musik Tuhan, worship leader, singer Tuhan, guru sekolah minggu, kolektan, usher, dan semuanya kami yang turut ambil bagian hari ini. Tuhanlah yang memberkati kami berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami akan menerima berkat-Mu, kami siap menerima berkat-Mu. Sudah selesai Bapak Ibu, Episande, Tuhan Yesus memberkati.